Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosalia Gita Ramadhani dengan NRP 5017251024 dari Teknik Geofisika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas, yaitu merupakan programming linear inversion lagi, tapi kali ini saya akan menggunakan data asli. Nah, sebelumnya kita akan mengganti judulnya terlebih dahulu. Nah, karena saya akan menggunakan data dari geothermal, jadi saya akan save namanya sebagai Programming Linear Inversion Geothermal. Nah, jadi data yang akan saya gunakan itu adalah merupakan ini. Data prediction of the distribution of geothermal sources based on the geothermal temperature gradient in the Belawan Bondowoso, di mana ini adalah jurnal yang dibuat oleh Avandi terus et al. Nah, jadi pada jurnal ini itu dibahas mengenai prediksi dari distribusi geothermal. Nah, data yang akan saya ambil itu merupakan data dari tabel pertama yang ini dan juga dari tabel kedua. Nah, jadi yang akan saya ambil itu nanti adalah data dari kedalaman, lalu juga slave-nya. Nah, slave itu adalah titik pengukuran. Jadi nanti akan ada 4 titik pengukuran, lalu akan saya buat menjadi 4 regresi linear yang berbeda. Baik, sebelum itu kita buat judulnya terlebih dahulu ya. Ini saja saya akan membuat datanya ya. Data dari data geothermal Belawan Bondowoso dari Avandi et al. Di tahun 2021. Oke. Baik, jadi seperti biasa yang pertama akan kita lakukan terlebih dahulu yaitu mengimport library. Di sini saya akan membuat seperti step by step juga ya, seperti programming yang sebelumnya. Itu yang pertama, step 1 itu kita import library terlebih dahulu. Library yang akan digunakan yaitu yang pertama NumPy, SNP, lalu ada Pandas, dan yang terakhir itu adalah Matplotlib. SPLT. Nah, NumPy ini nantinya akan digunakan sebagai operasi matriks. Lalu kalau Pandas itu kita akan membuat suatu array lalu kita akan membentuknya sebagai data frame. Dan yang terakhir untuk Matplotlib itu kita akan membuat grafiknya atau regresi linearnya. Kita meng-scatter plot data itu nanti akan menggunakan Matplotlib. Oke. Selanjutnya, setelah kita sudah mengimport library, yang akan kita lakukan yaitu menginput data. Input data. Oke. Nah, data yang tadi diambil itu adalah data dari tabel 1 dan tabel 2, yaitu suhu daripada
4 jenis kedalaman. Maaf, dari 5 jenis kedalaman. Itu ada 5 kali ukuran suhu ya. Oke, yang pertama itu adalah kita akan menggunakan pemrograman atau codingan yang sama dengan sebelumnya, yaitu kita akan membuat data frame-nya terlebih dahulu. Oke, saya akan ketik terlebih dahulu, nanti setelah sudah saya ketik akan saya jelaskan. Oke, kita lihat ya. 0,4 yang pertama. Oke, kita pisahkan saja seperti ini agar codingannya lebih mudah. Oke, yang pertama itu adalah di kedalaman 0,4, lalu 0,8, 1,2, 1,6, dan 2. Selanjutnya, untuk slave pertama. Slave 1. Dalam Celsius. Yaitu ada 26,678. Coba kita copy paste saja ya. Delapan 833 9,03 dan terakhir ada 34,354. Oke, selanjutnya untuk slave kedua, 4 titik pengukuran ya. Slave itu adalah titik pengukurannya di mana sampai 4, lalu ada 5 rata-rata kedalaman. Nah, akan ada 5 kedalaman pada 4 titik pengukuran yang berbeda. Nah, untuk ini tuh ada 3. Saya kopas terlebih dahulu. Oke, lalu jangan lupa untuk di spasi. Oke, selanjutnya lagi kita lanjut ke slave ketiga. Ini sampai slave keempat nanti ya. Selanjutnya slave yang terakhir itu slave keempat. Kalau sepertinya kita copy langsung. Oke, langsung kita lanjut saja. Slave 4 dalam derajat Celcius. Itu
Selanjutnya, setelah itu kita close terlebih dahulu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuatnya sebagai data frame. Data frame, data. Gitu ya. Oke. Lalu RDF. Nah, jadi nanti variabel yang bebas itu adalah variabel X, yaitu adalah kedalaman, di mana variabel yang terikat atau variabel Y itu adalah slave-nya atau titik pengukurannya, suhu pada titik pengukurannya. Oke. Nah, sudah seperti ini, kita cek kembali. Oke. Nah, selanjutnya yang akan kita lakukan setelah kita sudah menginput datanya, yaitu kita akan memplot data. Kita markdown terlebih dahulu. Step ketiga, yaitu memplot data atau kita membuat scatter plot. Scatter plotnya. Nah, nanti sebelum kita melakukan regresi linear, kita akan memvisualisasikan datanya terlebih dahulu. Nah, sebagai datanya akan kita visualisasikan sebagai scatter plot untuk kita bisa melihat bagaimana pola persebaran dari data yang ada. Nah, jadi nanti setiap slave itu akan ditampilkan pada masing-masing sel tersendiri. Yang pertama, pastinya kita akan membuat si slave 1 terlebih dahulu. Nah, ini contohnya untuk slave 1. Kita akan membuat df plot. Ini untuk slave 1 terlebih dahulu ya. C. Kita buat poinnya dalam warna merah aja. Lalu warna markernya marker S, terus ukurannya segini. Oke. Selanjutnya kita akan memplot title dari si scatternya. Kita akan membuatnya sebagai data pengukuran suhu di slave 1 gitu ya. Suhu pertama slave 1. Untuk ukuran tulisannya itu 14. Lalu kita akan buat tulisannya bold. Oke. Selanjutnya kita akan memplot si X labelnya. Yaitu X labelnya variabel yang variabel bebasnya itu adalah si kedalaman, si meter. Nah, ini kita buat font size-nya lebih kecil dari judulnya ya, 12, tapi kita tetap buat bold. Font weight-nya bold. Oke. Selanjutnya untuk Y label-nya kita buat sama. Tapi di Y label itu kita akan menggunakan temperatur dari si slave 1. Begini. Temperatur. Jadi dia data temperatur ya, terhadap kedalaman. Oke, selanjutnya kita akan membuat grid. Lapi. Kita lupa PLT show-nya.
sebentar. Ini typo. Lalu nah, seperti ini. Untuk grade-nya kita rapikan dengan untuk line style-nya kita buat grade-nya gini aja, titik garis-garis, lalu kita buat alpanya biar lebih rapi. Nah, seperti ini terlihat lebih rapi. Nah, ini adalah scatter plot untuk data dari slave 1. Jadi nanti ini akan saya buat menjadi 4 slave, yaitu di 4 titik pengukuran. Oke. Ya, karena sudah pada slave 1, kita lanjut untuk slave 2. Oke. Ini kurang lebih akan di copy paste karena akan sama, kita hanya akan mengganti ini saya close saja yang bagian kiri ya. Tambah. Oke. Oh, ini typo. PLT show. Nah, seperti ini. Ini kan berbeda ya scatter plotnya dengan si slave 1. Ini slave 3. Nah, begini pada slave 3. Jadi dia berbeda antar slave. Lalu yang terakhir untuk slave 4. Nah, jadi berikut adalah slave datanya. Ini saya menggunakan grid agar dia terbantu ya, menjadi lebih rapi. Nah, oh ini typo. Ini harusnya slave 4. Yang tadi di atas harusnya slave 3. Maaf. Lalu ini jadi slave 2. Oke. Nah, ini dia. Ini yang slave 1. Slave 2. Slave 3. Dan slave 4. Nah, selanjutnya setelah kita sudah memplot data pada 4 slave, kita akan melakukan step keempatnya. Nah, step keempatnya itu kita akan mengkonversi datanya menjadi array, lalu menjadi matrix kernel. Konversi array dan matrix kernel G. Oke. Nah, kita akan mengkonversinya menggunakan NumPy. Nah, data yang tadi sudah ada di data frame itu akan kita konversi ke NumPy berbentuk kolom agar nantinya kita bisa mengoperasikan matriks. Oke, kita akan menggunakan np array dari data frame tadi kedalaman. Oke. Nah, lalu kita akan menggunakan reshape. Gunanya kita akan mengubah array-nya satu dimensi menjadi suatu vektor kolom yang ukurannya 5,1. Min 1, 1. Nah, lalu kita akan print terlebih dahulu, print X kedalaman gitu ya. Lalu X nih T.
Selanjutnya kita akan membuat n-data. Nah, n-data ini adalah jumlah data, yaitu len x. Kita akan namakan ini. Nah, jumlah datanya tuh tadi kan ada 5 ya. Ada 5 suhu pada setiap ada 5 kedalaman pada setiap titik. Itu ada 5, kita akan buat keterangannya. Lalu untuk n parameternya itu ada 2. Nah, jumlah parameter seperti biasa 2, yaitu slope dan intercept. Oke. Seperti ini. Nah, ini selanjutnya kita akan membangun si matriks kernel G-nya. Kita akan menggunakan NP-zeros. Kita akan buat G itu menjadi matriks 0 terlebih dahulu yang berukuran 5 kali 2. NP-zeros itu n data, n parameter. Nah, kita akan menggunakan loop di sini. For i in range n data, itu ini i0 nah ini GI0 lalu X ini merupakan kolom satunya, yaitu nilai dari kedalaman. Nah, selanjutnya kita akan membuat GI1 sebagai 1, yang dimana ini adalah kolom keduanya, yaitu konstanta untuk si interceptnya. Selanjutnya kita akan print sebagai matriks kernel G. Titik 2. Nah, lalu kita print G. Nah, seperti ini. Nah, dia menjadi seperti ini, di mana di kolom pertama itu akan berisi nilai dari kedalaman. Nah, sedangkan di kolom kedua itu diisi angka 1 sebagai posisi vertikal dari garisnya atau dari interceptnya. Oke, selanjutnya karena kita sudah mengkonversinya menjadi array dan juga kita sudah membuat si matriks kernel G-nya, kita akan melanjutkan ke step selanjutnya, yaitu kita akan membuat solusi linearnya atau regresi linearnya. Step kelima, yaitu regresi linearnya dan plot hasilnya. Oke. Nah, kita akan menyelesaikannya dengan NP lin ALG terus juga pakai least square. Nah, setelah tadi kita sudah membuat G dan juga si D, kita akan membuat least square-nya. Yang pertama itu G, lalu kita akan menggunakan ini NP array terlebih dahulu, itu si data frame-nya tadi. Nah, ini pada step ini juga akan diulang sebanyak 4 kali karena akan ada 4 plot hasil. Akan ada 4 regresi linear sesuai dengan jumlah titik pengukurannya. Nah, yang pertama kita akan membuat slave 1 terlebih dahulu.
kita akan reshape. Kita akan buat di copy. Selanjutnya kita akan membuat m bar residuals, m parameter residuals, terus ada rank dan si np lin, terus di square-nya tadi. Ini akan menjadi Q D. Nah, lalu di sini saya akan menambahkan recon none ya, agar nantinya tidak ada peringatan ulang dari NumPy versi terbarunya. Nah, jadi residuals di sini itu adalah total kuadrat dari selisih antara si data dan juga antara si data observasi dengan data yang dikalkulasikan. Jadi kayak ini adalah ukuran errornya gitu. Oke, kita akan buat slope terlebih dahulu, yaitu si m parameter yang nolnya. Kita akan membuat float m parameter yang 0. Terus, nah ini untuk si gradien suhunya, yaitu ini adalah Celsius per kedalaman gradiennya. Lalu interceptnya itu kita akan gunakan float m par yang 1, m parameter yang 1. Nah, ini itu adalah suhu estimasi dari kedalaman yang kedalaman 0 terlebih dahulu. Ini suhu estimasi kedalaman pada meter ke 0. Selanjutnya kita akan membuat error tadi dari residuals. Nah, kita akan float residuals. Oke. Kita akan gunakan if ya di sini ya. Jika residualsnya itu lebih dari 0, maka kita akan munculkan float P dari D kurang dari Y dikalikan M parameter terus dikuadratkan. Seperti ini. Oke, ini typo. Kita cek kembali jika ada yang salah. Coba kita hapus ini. Kita tambahkan
menggunakan if else. Oke, kita coba sambung untuk menghitung si data kalkulasi terlebih dahulu ya. Kita buat keterangan di sini untuk menghitung data kalkulasi. Lalu juga kita setelah itu akan memplot. Oke, kita akan menggunakan decalculated, yaitu G dikalikan dengan atau di sini typo. Sebentar. Oke, G dikalikan dengan M parameter. Ini ya, itu adalah data calculated datanya atau data kalkulasi. Lalu kita akan memplot figur terlebih dahulu. Nah, figur size-nya kita akan gunakan ukuran sekitar 7,5 saja ya. 7,5. Lalu kita akan memplot si X, D, lalu RS, ini ada titik merah kotak ya. Lalu untuk marker size-nya kita gunakan 8 saja. Labelnya sebagai, kita akan label ini sebagai observed data. Selanjutnya kita juga akan memplot, tadi kan D ini yang tadi data observasi, sekarang kita akan membuat si calculated datanya, decalculated. Kita akan menggunakan biru garis. Kalau untuk ketebalannya 2 saja. Lalu kita akan label ini sebagai calculated data yang dikalkulasi. Oke. Selanjutnya kita akan memplot judulnya ya, judul dari regresi linearnya. Ini sebagai fitting data points using straight line. Nah, jadi kita akan memfit data pointnya menggunakan garis. Kita akan buat sama ya dengan yang kemarin. Inverse modeling. Karena kita gunakan di slave 1, jadi kita spasi slave 1. Oke, seperti ini. Nah, untuk font size-nya kita buat di 12 saja. Lalu untuk judulnya kita buat bold. Ini karena ini judul, kita buat 14 saja. Selanjutnya kita akan memplot si X labelnya dan juga Y labelnya nanti. Untuk X label itu adalah kedalaman. Ini akan sama dengan yang atas ya. Tapi kita ketik ulang saja. Kedalaman. Lalu untuk font size-nya itu 12 karena X label ya. Font weight-nya bold. Selanjutnya ini sebagai Y label. Ini adalah temperaturnya. Oke, selanjutnya itu kita akan membuat legendnya dulu. Lalu kita akan buat grid lagi agar nanti lebih rapi kelihatannya.
kita akan menggunakan yang sama dengan tadi, true, terus kita menggunakan line style yang garis-garis dengan alfanya 0,4, tadi 0,5. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan txt. Ini sama seperti yang kemarin ya. Nah, di sini kita akan f untuk t itu adalah slope. Slope. Nah, ini f slope x terus ditambah dengan intercept. Ini sesuai dengan rumusnya ya, ax tambah b, a tambah bx. Intercept selanjutnya spasi, ini typo. Lalu kita akan buat di bawahnya itu si errornya. Oke, selanjutnya kita akan memplot posisi si teksnya ini itu di 0,95. Kita samakan dengan yang kemarin ya, 0,95. Lalu ini kita akan buat, nah font size nya di 12 saja. Udah. Lalu kita akan ini typo ya, harusnya ini gunakan kita akan transform seperti ini, terus trans axis. Oke, selanjutnya kita akan buat vertical alignment-nya. Itu di bawah. Nah, ini di kanan. Jadi di bawah kanan letak box-nya. Sama seperti yang kemarin. Right. Selanjutnya kita akan buat warna dari kotaknya ya. Kita akan gunakan warna kuning muda, terus warna pinggirannya hitam, lalu untuk style box-nya square, kotak atau ujung bulat saja deh. Lalu untuk bednya kita akan buat di 0,5. Oke, ini itu edges-nya ya, berarti di 0,5. Untuk alpha kita buat di 0,9 saja. Typo.
Selanjutnya, di sini saya akan menambahkan plot dari tight layout. Jadi ini adalah mengotomatiskan jarak ya pada elemennya agar nantinya dia tidak tumpang tindih. Nah, selanjutnya akan ada plt show untuk menghasilkan si grafiknya. Di sini kita jangan lupa untuk memprint f-slope-nya. Itu si slope di belakang koma. Ini Celsius per meter. Lalu kita print si intercept. Yaitu intercept 4F. Ini dalam Celsius interceptnya. Selanjutnya itu yang terakhir kita print si errornya. R 4 di belakang koma juga. Oke, kita lihat kembali. Oke, kita coba running. Nah, seperti ini. Kita cek. Kembali. Coba ini kita gunakan Navy ya. Oke, kita cek kembali. Oke, di sini typo. Nah, seperti ini baru muncul. Oke. Nah, jadi di sini kita membuat si fitting data points untuk si slave 1, untuk si titik pengukuran yang pertama. Nah, diperoleh bahwa errornya itu sebesar 7,94. Nah, untuk slope dia itu di 3,9917. Pas 4 titik di belakang koma. Lalu untuk intercept si kemiringan intercept si suhu dari kedalaman 0 itu di 24,661 derajat Celcius. Nah, untuk kemiringannya itu berada di 3,9917. Nah, ini kita sudah membuat untuk yang slave 1. Selanjutnya kita akan buat pada slave 2. Nah, di sini saya akan mengcopy paste saja karena akan sama. Ini untuk slave 2 yaitu in slave 2 begini ya.
Nah, seperti ini di slave 2, jadi dia berbeda. Untuk errornya dia menjadi lebih besar di 27,9372. Lalu untuk slope-nya itu di 7,0042 X, dan juga intercept-nya itu di 30,4741. Selanjutnya kita akan membuat di slave yang ketiga. In slave 3. Nah, di slave 3 itu errornya menjadi kecil kembali di 4,98. Lalu untuk slope-nya, kemiringannya itu di 13,3320. Lalu untuk intercept-nya itu di 23,6788 Celcius. Selanjutnya kita akan buat pada titik pengukuran yang terakhir, yaitu yang keempat. In slave 4. Nah, ini kembali tinggi lagi errornya, yaitu di 13,0113 dengan kemiringan sebesar 5,0512 Celcius per meter. Lalu untuk interceptnya itu 39,0221 Celcius. Nah, karena tadi sudah diregresi linearkan semua data poinnya, selanjutnya yang terakhir di sini saya akan menambahkan ringkasan dari hasil semua slave yang ada. Itu di step ke-6 ya. Saya akan menambahkan saja ya. Ini ringkasan hasil slave 1 sampai 4. Oke. Nah, di sini saya akan buat slaves dari slave 1 sampai slave 4. Ganti 2, 3, 4. Nah, di sini kita akan summarize. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan looping. Nah, di sini kita akan mengulang proses least square-nya untuk setiap slave yang ada secara otomatis. For call in slaves. Nah, kita buat YI-nya itu menggunakan data frame dari si call-nya ya. np array df call. Kita akan gunakan reshape lagi -1,1. Nah, selanjutnya untuk DME lalu juga res. Ini untuk residuals ya. Residuals. Kita akan gunakan Nah, kita akan gunakan kembali np least square. Kita akan gunakan ya sebagai mi-nya sebagai k, lalu ini residualnya sebagai yi, dan kita akan kembali gunakan recon non. Selanjutnya kita buat slope i. Kita akan plot menggunakan mi0. Lalu akan ada intercept-nya. Kita buat float mi1. Nah, untuk error kita akan
buat float dari residuals. Oke, kita akan menggunakan if seperti yang tadi ya. If resi size itu lebih dari 0, maka else float np summary dari yi dikurangkan dengan g dikalikan mi lalu dikuadratkan. Seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan mensummary si append. Oke, kita akan buat append. Yang pertama untuk slave, kita gunakan call selanjutnya untuk slope yaitu kita akan gunakan round selanjutnya untuk si intercept round juga, ini di intercept i4. Untuk error itu kita gunakan round dari ri4 juga. Dan yang terakhir untuk si persamaannya. Nah, di sini kita akan buat juga persamaannya. Yaitu dari si slope 4 titik di belakang koma dan slope x ditambahkan dengan intercept seperti ini. Cek kembali. Oke, ini ditutup. Selanjutnya kita akan summarize sebagai data frame. Hasilnya. Nah, seperti ini. Nah, di sini itu ada si slave pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Lalu akan ada si slope. Nah, jadi pada slave pertama itu ada keterangan slope-nya di 3,99. Lalu di slave kedua itu ada di 7,0042. Di slave 3 ada 13,3320. Lalu di slave 4 ada 5,0512. Nah, di sini juga nanti muncul persamaannya. Ini persamaan untuk save 1, ini untuk save 2, save 3, dan save 4 untuk titik pengukuran 1, 2, 3, dan 4.
Ini juga ukuran errornya. Nah, diperoleh bahwa error yang paling kecil itu berada di slave 3, yang ini. Nah, ini datanya kita bisa lihat dia cukup rapat ketika diregresi linearkan. Lalu dengan slope 13,33 dan intercept 23,67. Sedangkan yang paling besar errornya itu berada di slave kedua. Ini. Nah, errornya di 27,93. Kita bisa melihat bahwa datanya tidak cukup rapat seperti dibandingkan dengan error 4,98 ini tadi. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa si slave 3 dengan slope-nya yang paling tinggi yaitu 13,33, artinya gradien panasnya itu adalah yang terbesar. Nah, berarti dia paling dekat dengan sumber panasnya karena gradiennya itu berada yang paling besar, si slope-nya ini. Oke. Pada slide 3. Oke, jadi ini adalah datanya. Lalu ini kita melihat kembali save 4, save 3, save 2, dan save 1. Oke, jadi begitulah pemrograman ini dari linear inversion dari geothermal. Di sini saya akan menambahkan referensinya ya. Di pertama saja. Saya akan drop si daftar post ini. Oke, di sini. Oke. Nah, jadi pemrograman untuk membuat regresi linear dari data geothermal ini bisa menerapkan ya metode inversi dari D sama dengan G dikalikan dengan M. Jadi kita bisa melihat juga errornya, slope-nya, dan intercept-nya secara lebih efisien. Kurang lebih itulah pemrograman yang bisa saya lakukan. Kurang lebih jika ada salah dalam pemaparan ataupun dalam perkataan yang disampaikan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.